Ya, hampir usai Pilpres kemarin ini. Makin terlihat jika keluarga Presiden Jokowi itu pengen apa, mudah saja meraihnya. Kayaknya negara ini lo jadi wis pasrah bongkoan. Arep diapake ngikut karo Pak D Jokowi pokoknya beres. Kita melihat rakyat percaya total, meski enggak semuanya sih. Namun banyak yang meyakini begitu. Betul, serius. Kabar terakhir nih tentang keluarga presiden. Nama si bungsu Mas Kaisang Pengarep yang masuk list atau daftar nama. Calon wali kota Surakarta atau Solo. Wah, elok tenan iki. Waktu dikonfirmasi pada kakaknya. Yang saat ini wali kota Solo yang kemarin dapat suara banyak loh di Pilpres tuh. Mas Gibran bilang begini nih. Ada polling di Solo Raya itu yang soal calon wali kota Solo. Salah satunya Mas Kaisang. Yang milih kan rakyat Solo. Nah, nek jawabnya begitu kan tidak berarti Kaisang tuh siap turun di Pilkada November nanti ya. Sebelumnya Ketua DPC PSI Solo, Mas Soni berkata, mosok ketua umum partai malah ngurusi kota. Opo itu jadi tanda ya. Nah, bila warga PSI Solo sendiri ragu, apakah Kaisang mampu bekerja seperti kakaknya? Di sisi lain, Gerindra Solo itu juga hampir senada. Berpendapat begitu. Potensi pria pemilik merek Sang Pisang. Sang Pisang. Tahu kan Sang Pisang? Sebelum jadi ketua umum PSI, untuk jadi wali kota Solo itu terbuka lebar. Lebar banget no. Iya bener. Peluang itu jadi tertutup setelah jadi ketua partai, kata Ardian Kuswinarno nih. Ini loh. Dia ketua Gerindra Solo loh. Malah Mas Kaisang saat ini makin nggak mungkin jadi kepala daerah di Surakarta. Namun faktanya beda, beneran bakal begitu apa enggak? Bukannya sekarang. Apa saja sih yang dimaui keluarga Pak Jokowi? Pasti banyak yang ngedukung. Bener kuwi, wes. Dan yang kritik apapun yang dikerjakan keluarga istana, dikiranya disebabkan kalah Pilpres. Kita tahu di Indonesia itu ada aturan dan etika. Yang itu semua menjaga dan merawat agar tidak ada siapapun bertindak sewenang-wenang. Nah, ya, ini loh akibatnya. Jika kepala negara yang masih punya jabatan, kemudian keluarganya bisa mengendorse, ikut dalam kontestasi, entah pilpres maupun pilkada, jadinya ya rusak semua wes. Contohnya ya kemarin tuh pilpres sama pilkada 2020. Serta sekarang ini idealnya sih seorang yang masih menjabat presiden keluarganya nggak boleh maju pilihan. Wih wes penak banget, presidennya netral. Entah itu pilkada maupun pilihan legislatif. Enggak hanya presiden loh, namun juga gubernur maupun bupati. Minimal ya larangan itu berlaku bagi istri, anak, keponakan, cucu, kakak, adik maupun iparnya. Jika ada yang nyebut, enak sih nyebut ya, larangan itu sebagai membatasi hak seseorang ikut kontestasi, yo ini memang mesti diatur. Iya. Ini memang mesti diatur. Nah, seorang presiden, gubernur, bupati kan punya wewenang. Salah satunya mengatur atau mempengaruhi aparat, mengotak-atik, mengeluarkan atau membuat keputusan yang menyebabkan keluarga yang nyalon tadi mendapat keuntungan. Oh, ngono kuwi lho. Dengan adanya keluarga bisa ikut kontestasi, maka peluang orang lain atau kandidat lain bahkan pesaing untuk terpilih menjadi tertutup rapat. Wes aja wene kesempatan. Nah, remukno nek ngene ta ya. Makanya ini pentingnya ada aturan. Seorang presiden yang masih menjabat, nggak hanya presiden loh ya, namun juga gubernur dan wali kota atau bupati, maka keluarga nggak boleh ikut kontestasi. Kayak di pilkada yang tahun 2020 pas Mas Gibran ikut pilihan wali kota, atau kemarin pilpres, dan besok November itu pilkada. Mestinya Mas Bobi di Medan
Mas Kaisang di Solo atau Jakarta, terus kemudian Mbak Irina yang katanya mau di Sleman. Yo nggak bisa, ini wakil rakyat maupun ahli hukum bagusnya yang mendalami dan mengajukan ada pembatasan. Wes toh, bisa dijamin toh. Hasil Pilpres itu loh yang memenangkan Pak Prabowo sama Gibran bikin keder banyak pihak. Bila benar Kaisang, Mbak Irina, Mas Bobi, bahkan ponakan Pak Jokowi, Rionur Desnanto, wah, bila ikut pilkada hampir dipastikan yang jadi lawannya itu ya lawan boneka. Apa boneka? Kuwi lawan yang disiapke dhewe. Jadi disiapkan sendiri oleh si kandidat itu. Pilpres kemarin membuat kondisi politik tidak sehat. Demokrasi melalui pemilu ditimpang demokrasi ini. Jadi timpang nih. Jadi timpang toh. Demokrasi yang berpengaruh dipengaruhi kekuasaan, demokrasi yang penuh kepalsuan. Ngene iki mestine to. Mestinya demokrasi yang ideal itu ya pilihan yang dijalani rakyat karena pengaruh program, pengaruh ide, pengaruh gagasan. 2014 nih misalnya nih. Pak Jokowi, nah memang banyak yang memilih. Karena apa? Posisi berimbang antara kasihan, mesake, dituduh-tuduh PKI. Dan pemilih yang berharap Pak Jokowi itu bisa membawa Indonesia lebih baik. Nah, 2019 wes lebih lebar kan orang yang rasional. Soalnya beliau bisa membuktikan, bisa bekerja, bisa merealisasikan cita-cita. Dan posisi Pak Jokowi di 2014 maupun 2019 berbeda dari posisi Gibran yang sekarang ini. Wah, dulu Pak Jokowi itu ikut kontestasi Pilpres, sing cawe-cawe yo partai pengusung ditambah relawan. Nah, Pilpres sekarang kan beda. Pak Jokowi ya genah melu-melu, ikut mempengaruhi banyak hal. Orang sak ndaya, sak Indonesia tahu loh Pak Jokowi mencapai puncak karirnya. Ya itu mau bagaimanapun ya sebagai atas dukungan PDIP. Bila tiba-tiba ya, nih bila tiba-tiba sekarang ini membalas sekarang ini bablas maksudnya ki orang nengok buri, orang mau dikenang jasa PDIP. Ya ini menyedihkan kita semua. Kita lihat dampaknya toh. Nama anak-anak presiden itu bebas beredar sebagai kandidat kepala daerah dimanapun. Memangnya mereka yang punya negara kok lantas bebas begitu saja milih wilayah sakarepe dhewe. Padahal bila dia bukan keluarga istana, sekarang ini sudah mulai mendekati partai pengusung, membentuk tim sukses, nyari konsultan politik, nah, menyusun visi misi. Itu semua kan nggak gampang, duitnya juga gede loh. Bila sudah keluar uang banyak, njuk mak bedunduk keluarga Pak Jokowi nyalon ning kono piye jar rasane ra ya penak to wis. Apa enggak terbuang semua tuh duit dadi sia-sia to. Wis to. Wis bisa dijamin tuh. Politisi manapun sekarang ini ngeper loh lawan orangnya istana. Partai-partai di Sleman, di Solo, di Medan, di DKI, bisa juga di Depok. Ya ketir-ketir wis. Nanti tiwas siap-siap ngeluarin uang buat macem-macem. Anaknya Pak Jokowi ikutan di situ. Yo, hampir mustahil bisa mengalahkan. Makanya disinilah letak pentingnya aturan membatasi keluarga presiden. Ini bukan soal hak asasi keluarga istana. Emang sih hak politisi nggak dilanggar jika keluarga istana ikut pilkada. Ini yang juga dipikirkan. Ya pasti mereka yang akan bilang, lo kan yang milih rakyat. Wong kita di negara demokrasi, bebas memilih tanpa tekanan. Tidak diancam. Lah pilpres itu kurang bukti apa? Betapa cawe-cawenya kepala negara agar anaknya menang. Ya. Urusan perubahan batas usia oleh MK. Bansos awal tahun dibagikan, suara PSI yang naik tiba-tiba, diagram hilang dari relkon KPU. Dan banyak lagi loh, rakyat itu kan nggak ngalami langsung apa yang ditemui dan dirasakan para politisi itu. Tapi yo gimana,
wong rakyat masih nganggapnya Pak Jokowi itu kelewat batas sih, kita nggak bisa apa-apa. Jikapun ada kata-kata yang menyakiti Pak Jokowi dari partai nih, dengan tidak melihat apa yang diperbuat Pak Jokowi ke PDIP sekarang ini ya, timpang-timpang saja, siapa yang jauh lebih kejam, itu aja. Kan rakyat bisa melihat dan menilai. Ya, demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan.